Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia akan merasakan kematian. Jika sudah ajal, tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun yang bisa terhindar dari takdir tersebut. Setelah kematian, kita akan mengenal asap dan nikmat kubur. Menemui ajal menjadi akhir kehidupan di dunia. Namun, hal tersebut bukanlah akhir yang sebenarnya. Ada kehidupan lain yang akan terjadi. Fase tersebut terjadi setelah berada di dalam kubur. Jika lolos menghadapinya, perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah atau tempat singgah pertama menuju akhirat. Jika seorang selamat di sana, maka apa yang setelah itu akan lebih ringan. Kalau ia tidak selamat di sana, maka tahapan yang setelah itu akan lebih berat. Sahih Muslim. Asap kubur diperuntukkan bagi hambanya yang berbuat jahat saat masih hidup. Namun, siksaan tersebut ada yang berlangsung terus-menerus dan ada juga yang hanya sementara. Asap kubur yang berlangsung secara terus-menerus dibuktikan dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh asap yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan juga pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras." Quran Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Pendapat kedua yang percaya bahwa sebuah asap atau siksaan kubur hanya berlangsung sementara, asapnya akan berkurang atau diringankan. Hal tersebut dikuatkan dalam sebuah hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka sedang diasap. Tidaklah mereka diasap karena perkara yang besar, atau menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Sedangkan yang lain, dia suka berbuat namimah atau adu domba." Kemudian beliau mengambil pelapa kurma yang basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah bersabda, "Semoga mereka diringankan asapnya selama pelepah kurma ini belum mengering." Orang-orang yang berdosa akan membayar perbuatannya itu, salah satunya dengan menerima siksaan dalam kubur. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah kitab. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat namun masih beriman, maka di antara mereka yang diasap secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diasap sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan, sehingga mendapatkan asap sesuai kadar dosanya tersebut. Atau bisa saja disebabkan karena adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Siksaan bagi pelaku maksiat yang diasap hanya sementara, berarti maksiatnya hanya dikategorikan ringan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Ar-Ruh menjelaskan bahwa siksaan jenis tersebut bisa diringankan atau bahkan diputus dengan doa, sedekah, istighfar, bacaan Al-Quran yang diberikan oleh keluarga atau orang lain, atau pahala berhaji. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siksa kubur kepada manusia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ibnu Abil Isi. Dalam Syarh Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata, "Terkadang Allah perlihatkan di dunia ini berupa hal-hal yang ajaib dengan kemampuannya, dan hal ini lebih memberikan pengaruh lebih banyak. Allah
mampu menampakkan hal ini pada sebagian hambanya dan tidak menampakkan pada lainnya. Wallahu a'lam.